Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak hadirin semuanya yang telah datang di acara ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Nana Mulyana sebagai moderator dan ini ada rekan saya sebagai penempa materi. Perkenalkan, nama saya Sarul Raja Ustaini. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menyampaikan tentang saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sarul. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada bapak-bapak semuanya. Ini ada akan menjelaskan sebagai pemateri. Silakan kepada Sarul, kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anoreksia ya. Anoreksia adalah atau secara medis dikenal dengan istilah anoreksia nervosa, merupakan gangguan makan yang ditandai dengan penurunan berat badan yang drastis. Hal ini terjadi karena penderitanya melakukan diet yang berlebihan. Selain diet, terkadang usaha untuk mengeluarkan makanan dengan cara memuntahkan makanan dan menggunakan pencahar juga bisa dilakukan. Anoreksia berbeda dengan gangguan makan lainnya yang juga cukup dikenal, yaitu bulimia. Meskipun penderitanya sama-sama melakukan usaha mengeluarkan makanan dari makanan dasar dari anoreksia adalah keyakinan penderitanya bahwa ia terlalu gemuk. Sedangkan penderita bumilia biasanya melakukan hal tersebut disebabkan rasa bersalah karena ketagihan makanan yang tak terkendali. Penyebab anoreksia. Anoreksia terjadi karena banyak faktor, yaitu mulai dari faktor biologis, lingkungan, dan psikologis. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan seseorang rentan mengalami gangguan makanan ini adalah yang pertama, mengalami kecemasan atau depresi. Kedua, tidak mampu mengelola stres dengan baik. Tiga, memiliki kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. 4, perfeksionis. 5, memiliki citra diri yang buruk. 6, mengalami gangguan makan saat anak-anak. 7, mudah terbawa emosi. Gejala yang selanjutnya, gejala anoreksia. Gejala anoreksia adalah penurunan berat badan yang drastis. Umumnya disertai pula dengan gangguan perilaku seperti tidak mau makan, melakukan olahraga berlebihan, dan menggunakan pencahar atau berusaha memuntahkan makanan. Penderita anoreksia umumnya merasa bersalah setiap kali makan. Penurunan berat badan yang drastis menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari kelelahan, tekanan darah turun, pusing, head teratur, kulit kering, suhu tubuh dingin, rambut rontok, hingga denyut jantung tidak teratur. Denyut jantung lebih lambat dari yang seharusnya atau berada ideal. 2, gula darah rendah. 3, gangguan hormon keseluruhan dan hormon tiroid. Ya, bapak-bapak, saya akan membagikan brosurnya langsung dari materi yang sekarang. Maaf bapak-bapak ya. Ya. Yang keempat ya, ini lupa lagi. Ya, langsung saja. Sel darah putih rendah Bapak Sarul. yang meningkatkan daya tahan tubuh rendah dan menjadi rentan terhadap infeksi. Ya sudah. Sini
sini gejala anoreksia. Gejala anoreksia adalah penurunan berat badan yang drastis, umumnya disertai pula dengan gangguan perilaku seperti tidak mau makan, melakukan olahraga berlebihan, dan menggunakan pencahar atau berusaha memuntahkan makanan. Penderita anoreksia umumnya merasa bersalah setiap kali makan. Penurunan berat badan yang drastis menyebabkan sebagai gangguan kesehatan, mulai dari kelelahan, tekanan darah turun, pusing, head teratur, kulit kering, suhu tubuh dingin, rambut rontok, hingga denyut jantung tidak teratur. Jika kondisi anoreksia dibiarkan dan tidak ditangani dengan tepat, hal ini bisa menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius seperti denyut jantung lebih lambat dari yang seharusnya, 2 gula darah rendah, 3 gangguan hormon kesuburan dan hormon paratiroid, 4 sel darah putih rendah yang menandakan daya tahan tubuh rendah dan menjadi rentan terhadap infeksi. Selanjutnya diagnosa anoreksia. Gangguan makanan anoreksia dialami oleh seseorang bila gejala yang terdapat dalam diagnostik and statistical manual of mental disorders edition DSM-5 terpenuhi gejala-gejala tersebut, yaitu meliputi 1. Melakukan restriksi terhadap makanan yang menimbulkan terjadinya penurunan berat badan, yaitu signifikan. 2. Ketakutan berlebihan akan kegemukan meskipun berat badan sudah kurang dari normal. 3. Gangguan persepsi mengenai tubuhnya atau merasa tubuhnya sangat gemuk padahal kenyataannya sudah sangat kurus. 4. Bila gangguan langsung 4. Bila gangguan ini sudah berlangsung sejak lama, dokter juga perlu meminta penderita anoreksia untuk melakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini diperlukan untuk melihat kadar hemoglobin atau sel darah merah, gula darah dan elektrolit yang bisa terganggu kadarnya menjadi di bawah normal. Lanjut, pengobatan anoreksia. Tetapi ini pengobatan anoreksia. Ya, langsung saja, Pak. Pengobatan anoreksia bisa dikatakan sebagai berikut. Terapi anoreksia melibatkan obat-obatan psikoterapi dan edukasi nutrisi. Obat yang digunakan adalah obat antidepresan. Sementara itu psikoterapi dilakukan untuk menggali pemikiran penderita yang menyebabkan anoreksia serta mendiskusikan bersama bagaimana cara mengubah pemikiran tersebut. Edukasi nutrisi dilakukan oleh ahli gizi untuk memperbaiki kekurangan gizi yang dialami penderita. Pengobatan anoreksia membutuhkan kerjasama yang baik antara penderita dengan psikiater yang menangani. Biasanya pengobatan ini membutuhkan waktu yang lama, dapat sampai bertahun-tahun. Bila terjadi komplikasi yang serius akibat anoreksia, tak jarang penderita harus dirawat di rumah sakit. Bila terjadi kekurangan elektrolit dan gula darah, penambahan elektrolit dan gula darah biasanya dilakukan melalui infus. Selain itu untuk mengatasi komplikasi anoreksia, perbaikan gizi penderita menjadi hal yang sangat penting. Namun demikian,
Perbaikan gizi ini harus dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan menaikkan kalori dari asupan makanan sedikit demi sedikit. Berbagai gizi yang menaikkan kalori dari asupan makanannya sedikit demi sedikit. Perbaikan gizi yang dilakukan dengan terlalu cepat dapat membahayakan jantung dan dapat menimbulkan kekacauan metabolisme tubuh. Lanjut, pencegahan anoreksia. Hingga kini belum ada tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah anoreksia. Ya, terima kasih kepada rekan saya, pada Sahrul Reja ini. Saya di sini selaku moderator akan membuka tanya jawab kepada bapak-bapak semuanya, para hadirin semuanya. Silakan apabila ada yang tidak mengerti atau bapak-bapak ingin menanyakan sesuatu tentang anoreksia, silakan bapak-bapak. Silakan yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya? Ya bapak-bapak silakan. Pak Aris gimana? Bertanya? Langsung saja, kalau tidak ada yang bertanya langsung kita evaluasi saja. Langsung saja. Ya, saya akan mengevaluasi tadi yang saya jelaskan ya. Tadi itu saya mau ajukan pertanyaan ya. Satu, apa pengertian penyakit anoreksia? Silakan. Pada Bapak Aris. Anoreksia adalah gangguan makanan yang ditandai dengan penurunan berat badan yang drastis. Ya, terima kasih kepada Pak Sahrul, Bapak Aris. Ya, terima kasih jawabannya. Yang kedua saya akan mau bertanya ya, apa pencegah pada penyakit anoreksia? Siapa Mungkin yang ada yang tahu? tahu? Tidak ada. Mungkin itu saja ya yang saya jelaskan dan saya evaluasi. Lebih lanjutnya saya terima kasih atas kehadiran bapak-bapak. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sahrul dan semuanya, bapak-bapak hadirin semuanya yang telah menyempatkan waktu kepada penyuluhan kali ini ya bapak-bapak. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan dari rekan saya Bapak Sahrul. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada bapak semuanya bermanfaat dan bisa diamalkan kepada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.